Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, pada hari ini mari kita lanjutkan pembelajaran tema. Mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran 5 ini, kita akan belajar ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan juga memiliki tempat hidup. Ada yang tinggal di darat, ada juga yang tinggal di perairan. Mari kita mulai belajar mengenal hewan berdasarkan ciri tempat hidupnya. Yang pertama adalah ayam. Ayam tinggal di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam dibudidayakan di peternakan. Peternakan biasanya ada di dataran tinggi. Nah, dari sini antum harus belajar mengenal dari contoh-contoh ciri hewan beserta tempat hidupnya ya. Yang kedua yaitu bebek. Nah, bebek tinggal di darat namun juga dapat berenang. Bebek dibudidayakan di peternakan. Bebek dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Telur bebek dapat diolah menjadi telur asin. Selanjutnya kita akan mengenal karakteristik hidup seekor kelinci. Kelinci hidup di darat. Kaki belakang kelinci lebih kuat sehingga membantunya saat melompat. Makanan kelinci adalah sayur-sayuran, terutama wortel. Kelinci umumnya dijadikan hewan peliharaan. Lucu ya jika kita bisa melihat dan memelihara seekor kelinci. Setelah kita mengenal binatang dengan karakteristik kehidupan di darat, mari kita mengenal seekor ikan yang hidup di air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan, ada juga ikan sebagai peliharaan. Nah, sepertiga pada gambar adalah ikan sebagai peliharaan ya, solih dan solihah. Selain itu antum buka di halaman 79. Antum akan belajar melihat karakteristik hewan. Yang pertama cicak. Nah, cicak punya perekat kaki, lidah panjang dan lengket. Dapat memutuskan ekornya atau disebut dengan autotomi untuk melindungi diri. Selain cicak, kita akan belajar melihat karakteristik dari kelelawar. Nah, antum bisa baca di halaman 80 yang hidupnya di tempat gelap, peka terhadap bunyi pantulan, dan beraktivitas di malam hari disebut sebagai hewan nokturnal. Di halaman 80 juga antum bisa melihat seekor bunglon beserta karakteristiknya. Bunglon dapat merubah warna kulit sesuai dengan tempatnya atau mimikri. Nah, punya lidah panjang melebihi tubuhnya ya, solih dan solihah. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran ke-6, yaitu membuat laporan hasil wawancara. Nah, sekarang antum belajar membuat laporan hasil wawancara yang bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh dari hasil wawancara. Laporan wawancara, kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Selanjutnya kita belajar melestarikan hewan langka. Manusia wajib melestarikan hewan langka yang sampai saat ini ada di kebun binatang Ragunan. Nah, pelestarian hewan langka dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka. Salah satunya dengan mendirikan Suaka Marga Satwa, kebun binatang, dan taman nasional. Di sini kita bisa melihat hewan-hewan langka beserta pelestariannya yang harus kita jaga.
Misalnya dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, menjaga keseimbangan alamnya sehingga akan terus terjaga sampai saat ini. Setelah antum mengetahui adanya karakteristik hewan beserta tempat hidupnya, lalu antum melihat penangkaran hewan dan pelestariannya, di situ kita akan menyadari bahwa semua ciptaan Allah sungguhlah banyak. Sungguhlah luar biasa Allah menciptakan kita yang ada di dunia ini. Seperti Quran Surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi, yang artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Maka dari itu, Sohih dan Solihah anak-anak ibu, kita harus menjaga dan melestarikan sebaik-baiknya apa yang ada di sekeliling kita, dengan terus menjaganya dan melestarikannya. Semoga antum di rumah tetap semangat dan jaga kesehatan ya Sohih dan Solihah. Alhamdulillah, silahkan antum kerjakan tugas tema di halaman 77 sampai dengan 78 dan halaman 92 sampai dengan 93. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.